Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak buku-buku di dalam dunia ini. Apakah buku yang paling istimewa di dalam hidup ini? Saudara, tidak lain dan tidak bukan. Itu adalah Alkitab. Saudara, jikalau kita merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab, kita baru bisa membedakan. Tidak ada buku yang lebih istimewa daripada Alkitab. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap penulis buku menuliskan bukunya sesuai dengan apa yang ia pahami. Atau ketika dia mengutip sesuatu dari buku yang lain, maka dia mengutip dari apa yang dia pahami. Apakah ada penulis buku menuliskan bukunya untuk apa yang dia tidak pahami? Saudara, buku yang ada di dunia ini merupakan buah pikiran dari seseorang atau kelompok orang. Bagaimana dengan Alkitab? Alkitab adalah salah satu buku dari sekian banyak buku yang beredar di muka bumi ini. Bahkan Alkitab adalah satu-satunya buku yang diterjemahkan yang paling banyak ke dalam pelbagai bahasa, bahasa suku dan subsuku. Bahkan yang paling banyak dicetak dan beredar. Saudara, Alkitab itu bukan kitab suci yang turun langsung dari sorga. Melainkan saudara, Alkitab adalah kitab suci yang ditulis oleh manusia. Saudara, hal ini tidak pernah ditutup-tutupi oleh Alkitab. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun menyebutnya demikian. Namun mengapa Alkitab menjadi buku yang berbeda dan istimewa dari buku-buku di dunia manapun? Karena Alkitab yang ditulis manusia itu, namun tulisannya itu, saudara, melampaui pikiran manusia yang menulisnya. Namun saudara, itu dapat digenapi oleh Tuhan sendiri. Saudara, Alkitab itu adalah kitab suci, diinspirasikan oleh Roh Kudus, di mana orang-orang pilihan Tuhan digerakkan oleh Roh Kudus untuk menuliskannya. Setelah mari kita membaca Markus pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayat 37. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula. Orang banyak besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengutip apa yang tercantum di dalam Perjanjian Lama. Dan kutipan itu ketika dipikirkan dengan masak-masak, maka bersifat kontradiktif. Setidaknya itu kontradiktif di dalam rasio manusia. Namun yang kontradiktif itu di dalam rasio manusia itu sudah hadir di hadapan manusia. Dia adalah Yesus Kristus. Saudara, dari sini kita belajar bahwa rasio kita itu haruslah tunduk kepada kebenaran Allah. Karena rasional manusia itu terbatas. Dan rasional Allah itu tidak terbatas. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, Mesias atau Kristus adalah keturunan Raja Daud. Dan Mesias atau Kristus, dia adalah Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Saudara, apa yang Tuhan Yesus sampaikan, ini merupakan sebuah tantangan kepada orang-orang yang diakui sebagai ahli di dalam Taurat Tuhan.
Di mana Tuhan Yesus berkata bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Sedangkan Daud sendiri yang Yesus katakan memanggil Mesias itu adalah Tuanku. Bagaimana seorang anak yang harusnya memanggil bapaknya itu Tuan, malah sebaliknya. Anak itu dipanggil Tuan oleh bapaknya. Saudara, ini bukankah sesuatu yang kontradiktif? Dan saudara, sesuatu yang sulit untuk dipahami bahkan oleh penulis kitab suci itu sendiri. Tetapi saudara-saudara, apa yang ditulis oleh Daud? Saudara, dia menulis Tuhan telah berfirman. Dia bukan menulis tentang apa yang dia pahami, tetapi dia menulis apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan memberitahukan kepada Daud, memang Mesias adalah keturunan Daud, tetapi Mesias itu adalah Tuhan itu sendiri, di mana Daud harus menghormatinya dan memanggil dia Tuan, Kurios, Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Perjanjian Lama telah berulang-ulang kali berbicara siapakah Mesias itu. Oleh karena itu saudara, hari ini ketika engkau mendengar Yesus Kristus, Dia yang sudah menggenapi Perjanjian Lama, jangan mengeraskan hati. Dia memang adalah manusia ketika dia berinkarnasi. Tetapi sesungguhnya dia adalah Tuhan itu sendiri. Yang kedua, saudara, Alkitab adalah firman Allah. Sebab penulis Alkitab sendiri harus menuliskan hal-hal yang melampaui akal budi mereka sendiri. Karena yang mereka tuliskan itu adalah inspirasi dari Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan berkata, Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengar dia dengan penuh minat. Saudara, apa yang Yesus katakan ini adalah sesuatu yang menarik. Bahwa firman Tuhan itu ditulis oleh Raja Daud. Tetapi firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Daud itu dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah Alkitab. Itulah inspirasi Roh Kudus. Saudara, Alkitab tidak jatuh dari langit, tidak. Alkitab ditulis oleh manusia di dalam konteks bahasa manusia, di dalam konteks budaya manusia. Tetapi di dalamnya adalah inspirasi Roh Kudus. Sehingga meskipun di dalam konteks budaya manusia, tetapi ada perkara-perkara sifat yang transenden. Dan saudara, penulis kitab suci, meskipun dia tidak mengerti, dia harus taat untuk menuliskannya. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita melihat Alkitab berbeda dengan buku-buku yang lain. Saudara, Alkitab adalah firman Allah. Karena saudara, apa yang dituliskan itu digenapi dengan nyata. Sehingga dengan demikian saudara, perkataan Tuhan atau firman Allah tidak pernah keluar dari mulut Allah dengan sia-sia. Tetapi dia digenapi, dia menjalankan tugasnya dengan baik sampai menyelesaikannya. Sampai kita bisa melihat, memang Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Saudara, oleh karena itu saudara, mari kita membaca firman Tuhan, yaitu Alkitab. Karena ketika engkau dan saya membaca firman Tuhan, barulah engkau dan saya boleh mengenal Tuhan dalam hidupmu. Boleh mengenal kehendak Tuhan yang melampaui pikiran kita. Dan boleh berjalan dengan iman. Kenapa? Karena ada kalanya
akal budi kita tidak mengerti, mata kita belum melihat, tetapi kita berjalan karena kita percaya kepada firman-Nya. Saudara, itulah hidup orang beriman, yaitu dia berjalan sesuai firman, meskipun ada kalanya dia belum memahaminya dan belum melihatnya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang bijaksana di tengah-tengah dunia ini. Dalam arus dunia, tapi kami boleh mengerti kitab suci adalah Alkitab yang menolong kami mengenal juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.